Matur kula usah kita bisa harus nawar jamaah sampai digunakan cekap. Salajengipun inggih menika wawasan kita Fathul Qorib Jib ingkang badhe dipun maos kaliyan Ustadzul Khalis saderengipun kalau semangat bahwa sasampunipun kitab mangkitipun maos bila mana ada lafaz, makna, murad dan lain sebagainya yang dianggap kurang pas mangke panjenengan kaos kaya wekdal monggo badhe tampek tentang hal sing dipun maos kula paring datang Ustadzul Khalis monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yushtaratu lan halaman setuso baris ke baris ke-7 halaman 10 soifa 10 baris ke-7 dari atas saking inggil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yushtaratu lan den syaratake fi waslil mutanajjisi ing dalem basuh perkara kang kena najis apa wurudul ma'i tekone banyu alaihi ing atase mutanajjis ingkana lamun ono apa mak iku qalilan kidhi fa in ukisa mongko lamun den walik lam yadhar mongko ora nyuceni apa mak Amal ma'u anapun utawi banyu al-kasiru kang akeh fala farqa mongko ora ono perbedaan iku maujud baina kaunil mutanajjisi ing dalem antarane anane perkara kang kena najis iku waridan teko au maurudan utawa den tekani wala yu'fal lan ora den sepuro apa an syai'in saking suwiji-wiji minan najasati saking pira-pira najis illa liyasira angin kidhi minad dami saking getih wal hilan nanah fayu'fa mongko den sepuro anhuma saking addam wal fi saubin ing dalem pakaian au badanin utawa badan wa tasihhu lan sah apa as-shalatu salat ma'ahuma sarta niddam wal wa illa lan lamun ora wa illa ma lan kejaba perkara ai syai'un tegese suwiji-wiji la nafsa kang ora ono la nafsa kang ora ono getih iku maujud lahu gadhe ma iku sailatan mili kadzubabin kaya laler wa namlin lan semut idza waqa'a ing dalem tatkalane tumiba apa la nafs ma apa ma fil ina'i ing dalem wadah wa matalan mati apa ma fihi ing dalem ina fa innahu mongko stuhune ma iku la yunajjisu ora najisake apa ma hu ing ina wa fi ba'din nusilan ing dalem sebagian naskah idza mata utawi lafat idza mata fil ina ing dalem idza mata ing dalem tatkalane mati apa ma fil ina ing dalem wadah wa afhamalan mahamake apa qauluhu dawe musannif waqa'a rupane lafat waqa'ah ai tegese binafsihi kelawan awak dhewe ma annahu stuhune kelakuan lauturiha lamun den cemplungake apa ma
apa ma perkara la nafsa kang ora ana getih iku maujud lahu kedue ma iku sailatan hale mili fil ma'i ing dalem perkara kang cower doroh mongko melarati apa ma wa huwa lan utawi lauturiha iku ma perkara jazama kang netepake bihi kelaban ma sapa ar-Rafi'i Imam Rafi'i fi syarhi sawiri ing dalem syarah sawir walam yata'arrad lan ora mertelaake sapa ar-Rafi'i li hadhil mas'alati maring ikilah masalah fil kabir ing dalem syarah al-kabir. Gitu terus niki ingkang kaula waos niki membahas tentang syarat-syarat mensucikan sesuatu yang kena najis seperti misalkan rasukan gitu. Nah itu untuk membersihkan sesuatu yang kena najis maka harus dialiri dengan air, harus disiram dengan air. Nah syaratnya di sini air itu harus dialirkan kepada najis. Nah kalau napa niku menawi airnya sedikit maka airnya itu dialirkan kepada benda yang kena najis. Misalkan saya mencuci baju, kula mbah. Nah, misalkan bajunya itu kan ada najisnya. Terus niku harus dialiri oleh air, air suci yang mendatangi baju yang kena najis. Tapi kalau najisnya yang dicemplungno ke wadah nopo timbo nopo niku maka airnya menjadi najis bajunya tetap najis tidak bisa suci nonton. Nah terus sekarang permasalahan saat ini kan musim sawah nih ini kan musim penghujan biasanya kan kathah laler. Nah misalkan ada air 1 gelas terus nopo wonten laler niku nopo semut atau laron niku masuk ke dalam air yang 1 gelas. Nah, mriki diterangkan bahwa jika dia masuk dengan sendirinya terus mati di dalamnya, maka air yang terkena laron atau semut atau laler niku tidak najis. Nah, lauturiha. Nah, tapi ini kalau misalkan laler itu sengaja dimasukkan ke dalam, maka itu airnya menjadi najis. Nak boten nggih, boten. Niku keterangan yang ada di sini. Nah, penjelasan juga nggih ngoten. Illa ma la nafsalahu sailatan. Ya, hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Kadzubabin, ya. Kadzubabin koyo laler wa namlin lam semut. Idza waqa'a fil ina'i ketika dia itu jatuh ke dalam wadah niki yang berisi air wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Nah, hewan yang jatuh ke dalam air dan mati di dalamnya. Hewan niku lek mati kan batang. Batang niku kan najis. Secara umum batang niku najis kecuali batange hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Contohnya semut, laron, hewan-hewan niku seperti walang nih. Walang itu tidak najis. Kalau jatuhnya itu jatuh sendiri, bukan dimasukkan dengan sengaja. Itu keterangan nonton. Nggih, saya kira niku mawon nggih. Urutannya bentar. Nggih. Niki sampun. Kalau suli mari napa ingkang dipun maos sekalian Ustaz Nur Kholis niku udah cara bahasa bersare urutane ngeten nggih. Dan iki yang jenengan terjemahkan ngoten nggih. Kalau talu niki kalau Ustaz iki kalau WA sebatas dipun maknane bahasa Indonesia kalau saged. Di dalam membasuh benda yang terkena najis disyaratkan untuk dialirkan air atasnya jika saja airnya sedikit. Jika cara ini dibalik maka tidak menjadi suci. Adapun air yang banyak
maka tiada perbedaan apakah airnya dialirkan atau najisnya yang didatangkan. Dan hukumnya tidak dimaku mengenai sesuatu apapun dari najis kecuali seperti darah dan nanah. Maka dimaafkan dari keduanya yang ada pada pakaian atau badan, serta sah melaksanakan sholat dengannya. Dan demikian pula sesuatu, yakni sesuatu yang tidak mengalir darah di dalamnya, seperti lalat, semut, jika terjatuh pada suatu wadah dan mati di dalamnya, maka sesungguhnya itu tidak membuatnya atau tidak menjadi air najis. Di dalam naskah yang lain disebutkan jika mati di dalam wadah, pernyataan penulis atau terjatuh, yakni dengan sendirinya. Sesungguhnya jika saja hewan yang tidak memiliki darah mengalir itu dicemplungkan, bahasa jelasnya dicemplungkan di dalam suatu benda yang ada air, maka ia menajiskan. Demikian inilah yang ditetapkan oleh Imam Rafi'i di dalam kitab Asy-Syarhus Shaghir, dan masalah ini tidak dijelaskan dalam kitab Al-Kabir. Nanti kita terjemahkan. Kula waos niki kesimpulan niki. Nggih. Kesimpulannya monggo waos. Nggih. Jadi dalam teks ingkang kawula waos niki ada 5 kesimpulan. Nggih. 1 kesimpulannya, untuk mensucikan benda yang terkena najis dengan air sedikit, maka airnya itu harus dialirkan kepada benda itu. Misalkan niki kena najis, maka di sini najisnya harus dihilangkan, terus dialiri air, atau langsung dilap ngenten. Dilap damel kain yang ada airnya. Berarti kan sudah dilewati air. Itu sudah cukup, ngenten, sudah cukup. Terus misalkan ada najis di tengah-tengah mriki, niku tinggal dihilangkan saja najisnya. Najisnya niku dibuang, sudah tidak ada, kan sudah najis hukmiyah. Sanes najis ainiyah. Lah terus ngambil napa? Betul lap ingkang wonten napa? Ingkang sampun dikirah dengan air yang suci, lalu dilapakan sepindah mawon, niku sudah hukumnya sudah suci. Jadi tidak perlu dipel semua, tinggal tentukan mana pun dinajise, terus dihilangkan saja najisnya. Ketika itu sudah tidak ada najis, maka itu sudah dilap mawon dengan kain yang basah, itu sudah hukumnya sudah suci, meskipun cuma 1 kali. Itu kesimpulannya 1. Yang kedua, boleh mensucikan benda yang terkena najis dengan dimasukkan ke dalam air jika airnya banyak. Misalkan baju niki pun sudah hukumnya najis, meskipun benda najisnya sudah dihilangkan, tapi ini hukumnya masih najis karena belum disucikan. Dicemplungno ke dalam bak mandi ingkang tuyone kathah lebih dari 2 kula, niku sudah hukumnya sudah suci. Niku kedua. Yang ketiga, najis yang sedikit tidak dimakfu. Misalkan wonten telek kedhi, niku tetap tidak dimakfu, maksudnya tidak dimaafkan, tetap itu harus dibersihkan. Kecuali najisnya nanah dan darah. Nanah getih, nanah niku dimakfu. Misalkan kula korengen terus banyak darah, saya sholat ya tidak masalah. Tapi niki wonten kitab lain diterangkan bahwa nanah dan darah itu dengan syarat dia keluar sendiri, bukan sedang dikeluarkan. Nak dikeluarkan niku ya napa mulai ngarani dijebrot nggih. Udun wonten dijebrot. Lah lek udune niku keluar nanah piyambak, niku tidak najis, maka sholat dengan itu meskipun sarungnya kena nanah, kena darah itu tidak najis. Karena keluar sendiri, kecuali kalau sedang dijebrot, maka harus dibersihkan dulu. Itu kesimpulan ingkang nomor pinten niku. Nomor 3. Yang nomor 4, hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti lalat dan semut. Niki boten kula sebutkan laron yang terjatuh dengan sendirinya ke dalam wadah yang berisi air tidak membuat air yang sedikit itu najis. Secara umum, lakne wonten air sedikit di dalam gelas,
ketibanan telek, entah itu berubah atau tidak warnanya, berubah rasanya, berubah baunya, tetap najis. Tapi kalau hewan, berupa hewan seperti semut, laron, walang yang sudah menjadi batang, padahal batang itu pada dasarnya najis, tapi kalau batang itu apa? Bangkai. Kalau bangkainya hewan yang tidak memiliki darah, maka itu tidak membuat air itu menjadi najis. Wonten kesimpulannya begitu. Kecuali, nah niki wonten kecuali jika laronnya banyak, napa semutnya banyak sampai merubah keadaan air, sampai berubah baunya, berubah warnanya dan sebagainya. Niku kesimpulan nomor pinten niku? Nomor 4, sekawan. Nomor 5, jika hewan tersebut sengaja dijatuhkan ke dalam wadah tersebut, maka dia menjadi menajiskan. Maka menjadi menajiskan. Sampun. Monggo menawi badhe wonten ingkang talet dalam menika monggo. Utawi badhe nambahi Ustaz Firman dari kesimpulan ini monggo. Monggo. Saya tanya. Monggo ingkang badhe talet. Oh. Kaitannya kali ini salah. Oh, ini salah Pak. Nggih, monggo. Lewat tulis. Nggih, monggo. Jadi berarti Pak iki tindak sih diserang niku Pak. Disalah nggih. Oke. Monggo. Saya ingin minta satu pencerahan masalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kira-kira standar dasar yang digunakan satu patokan untuk menghukumi ini Ahlussunnah atau bukan Ahlussunnah, ya, standar umum ya. Itu kira-kira apa? Itu satu. Karena menurut saya pemahaman Ahlussunnah ini semakin lama bagi masyarakat kita sangat kabur. Karena semua ngaku Ahlussunnah, tidak ada orang nggak ngaku Ahlussunnah. Itu satu. Yang kedua, secara objektif, ya, dari beberapa kelompok yang ada di Indonesia ini, dengan Muhammadiyah, Persis, kemudian FPI, atau selain Persis nopo, Al-Irsyad, ya. Kalau Ahmadiyah sudah, artinya organisasi yang diakui oleh pemerintah. Secara objektif itu yang masih dalam koridor Ahlussunnah itu apa? Selain NU tentunya, kalau NU sudah jelas. Artinya secara objektif, selain NU itu organisasi yang masih dalam koridor Ahlussunnah itu apa? Yang mana ini saya butuh pencerahan juga. Karena menurut saya Khawarij, mereka yang tidak berpihak ke sahabat, tidak berpihak ke Sayyidina Ali, mereka mencaci Muhammadiyah, Wahabi juga mereka nggak mencaci sahabat. Kalau di luar negeri istilah Sunni itu Wahabi masuk. Ya, itu gitu ya. Kalau di luar negeri di dunia internasional istilah Sunni, Wahabi masuk di situ. Syiah beda lagi. Tapi kita bisa dalam konteks Indonesia. Ini organisasi-organisasi yang diakui punya badan hukum. Mereka juga ikut andil dalam berjuang, macam-macam. Itu yang secara objektif masih dalam koridor Ahlussunnah itu apa? Karena kita tahu Ahlussunnah justru tadi katanya bersatu
apa Gus, NU harus sunnah nggak harus NU, ada lagi harus sunnah nggak harus NU, tapi NU harus sunnah, tapi harus sunnah nggak harus NU. Nah, mungkin bisa dibantu mau pencerahan. Langsung Gus, monggo. Ini dari Minggu Sapi monggo yang badai lagi pencerahan. Yang pertama, apa sih standarisasi atau patokan Ahlussunnah wal Jamaah dan bukan Ahlussunnah wal Jamaah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bagi Ustaz Hendy ini masalah panjangan berlaku pergawe ingkang kini najis utaminipun ingkang kawula badhe kula tatahaken carane nyucikaken kados pundi daging ingkang kini getih menika kalipun ingkang istimewa getih ingkang tumebel wonten daging caranya pun ambil susunipun menika kados pundi keranten rata-rata tiyang setri menika otomatis badhe masak menika ya napa iki kedadipun umbah dhisik contonipun ngumbah daging bab daging menika biasanipun kadulan getih kados makaten caranipun ambil susunipun kados pundi lek kala wau rasukan naik yen rasukan menika kalih ingkang kedhit menika menawi rasukanipun dipun lebetaken dhateng bab menika langsung dipun krocok menika lek kata menika supi kula napa suci kados ngaten nek kedhit malah kados asen najis ngaten. Lan saking naik daging kados pundi napa ngingaten napa daging dilebokno di bab dhisik langsung dipun krocok lek niku napa najis pindah napa lek menawi toyane dipun betaken dipun paringaken wonten bab langsung daging dipun cemplungaken niku nggih niku saged suci ngaten ya napa tapi tiyang nyuceni daging niku biasane lek saking peken lek ora disuceni niki kirang marem tiyang setri kados makaten ingkang kaping kalih kawula sanget cecet menika nomor kakenganan getih biasane Pak Putu niki kaya mboten piye niki estu pangapunten niku telahipun niku napa najis monggo ten menawi anaten kasematen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, niku kan pertanyaan niku dihimpun rumiyin. Sedaya menawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula taklek tentang Khalis bahwasanya tadi mengatakan di kitab memiliki wahyu lama Aisyahul lana salahu sa'ilatan yang dimaknai berarti sa'ilatan berarti darahnya tidak mengalirkan nanti. Nggih. Dan contohnya memiliki kata pintuan amlin. Padahal lek kula teng SMA bahwasanya bentuk zubab dan amrol itu dan jenis arthropoda lain atau serangga lain itu masih memiliki darah dan itu mengalir. Saya minta penjelasannya, nggak mengalir itu yang seperti apa maksudnya? Apa nggak keluar darah atau sistem peredaran darahnya nggak mengalir atau gimana? Terima kasih. Setunggal malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang mensucikan najis. Mungkin ada sedikit hampir mirip dengan bapaknya yang tadi.
masalah yang dibutuhkan. Kadang kita menyembelih hewan itu darahnya ada yang sampai muncrat ke baju. Nah, itu yang yang utama untuk mensucikan benda dengan yang terkena najis dengan air yang sedikit. Itu apakah bisa hanya dengan dikucurkan dengan air yang sedikit itu? Dan syarat untuk hilangnya najis itu, apakah sampai hilang warnanya, baunya, atau gimana untuk menjadikan baju itu suci lagi? Sekian. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara ikuti ini saking Ustaz Khairul Anam Prawalu kita langsung malih apa sih standarisasi ahlus sunnah wal jamaah kita